Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Winarni dari kelas BGMIE akan menyampaikan salah satu bagian materi dari ilmu tauhid, yakni Indonesia sebagai negara tauhid. Nah, sebelum membahas yang lebih dalam, yang lebih lanjut, saya akan memberikan pengantar dahulu bagaimana sih bisa dikatakan Indonesia itu sebagai negara tauhid. Lalu apa sih arti tauhid itu sendiri? Tauhid yaitu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesakan. Nah, lalu kalau dipandang dari sudut kenegaraan, kita bisa mengambil contoh atau kita bisa merujuk kepada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari bunyi sila tersebut, kita bisa mengatakan bahwa jika kita menjadi warga negara yang baik dan benar, sudah semestinya kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada dan esa. Nah, itulah sedikit gambaran tauhid dilihat dari sudut kenegaraan. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa negara kita adalah negara tauhid. Nah, lalu apa saja yang akan saya bahas pada kali ini? Nah, yang pertama yaitu Indonesia sebagai pelindung orang-orang yang beragama. Nah, di Indonesia sendiri tentunya sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, tentunya memiliki perbedaan suku, budaya, dan yang paling menonjol yaitu agama. Nah, terdapat beberapa agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia memiliki perlindungan warga negara sendiri dalam menjalankan kebebasan beragama dan dijamin oleh negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan juga pasal 29 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa norma agama, terutama Islam, lahir dan tumbuh bersama sejarah kehidupan negara, yaitu sejak masa Nabi Muhammad SAW, terutama sejak terbentuknya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad menjadi sejarah bahwa mulai sejak perkembangan awal agama Islam telah berperan penting dalam pentas politik kenegaraan untuk mempersatukan seluruh warga masyarakat dalam ikatan kenegaraan. Nah, dalam sejarah Islam ada 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsuddin membaginya sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Apa sih maksudnya? Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Nah, jadi menurut golongan ini, negara dan agama itu berjalan seiringan, balance atau seimbang. Tokoh pendukungnya yaitu adalah Al-Maududi. Yang kedua yaitu golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, yaitu kepentingan agama itu sendiri dan juga kepentingan negara itu sendiri. Yang mana agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya. Demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini adalah Abdillah Ahmad An-Naim, Muhammad Syahrur, Nasir Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid, dan juga Nurholis Majid. Nah, yang ketiga yaitu golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan domain yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, bagaimana dengan pendapat yang seperti ini? Nah, golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik negara. Oleh sebab itu,
Golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Sedangkan relasi agama dan negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW memiliki kecenderungan inklusif dan substantif. Nah, secara konstitusional, agama dan negara bersifat dinamis dialektis, sehingga pelembagaan substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak bisa dilakukan dengan cara inkonstitusional, tetapi harus melalui proses konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, substansi norma agama Islam hanya dapat diterapkan dalam tata hukum nasional jika diundangkan secara konstitusional dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana juga pernah diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam penyusunan naskah perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Madinah. Nah, sehingga agama dan negara akan berperan penting bagi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin selanjutnya yaitu tentang sanggahan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kafir. Nah, pernyataan tersebut adalah amat sangat tidak benar, karena memang keutuhan negara kita tercinta ini akhir-akhir ini terganggu saat munculnya kelompok yang tidak atau kurang memiliki komitmen kebangsaan. Kelompok ini ingin memisahkan diri atau separatisme atau memaksakan mengubah negara, radikalisme dan intoleran. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga sebagai Wakil Presiden Negara Republik Indonesia dan beliau adalah seorang ulama, beliau mengatakan bahwa dalam Islam mereka termasuk fanatisme dan ego kelompok. Nah, sebenarnya kelompok mereka itu benar, namun orang-orangnya tersebut menyalahgunakan kelompoknya. Nah, makanya kelompok tersebut dikatakan sebagai kelompok takfiri, tuturnya beliau. Beliau mengajak ulama dan pemerintah mengambil inisiatif untuk merekatkan kembali masyarakat saat persatuan dan kesatuan bangsa ini telah diuji. Sebab hal inilah menjadi tanggung jawab bersama. Persatuan dapat dieratkan kembali lewat peranata kenegaraan, masyarakatan, dan juga keagamaan. Bagi seorang ulama, NKRI adalah harga mati dan Pancasila adalah final, maka keduanya itu harus dijaga. Selanjutnya saya akan membahas tentang budaya tahlilan, yasinan, istighosahan. Memang akhir-akhir ini umat Islam mungkin telah lelah dengan polemik klasik yang terjadi di masyarakat Indonesia, diantaranya dalam masalah yasinan dan tahlilan. Nah, silang pendapat antara pihak yang setuju bahkan membudayakan yasin dan tahlilan dengan pihak yang tidak setuju dengan yasinan dan tahlilan, bahkan menganggap tahlilan dan yasinan adalah perkara yang bid'ah dan kesesatan. Hingga saat ini masih terjadi korban ialah masyarakat yang awam yang belum paham definisi bid'ah, yang belum menyadari bahwa semua yang dibaca yang dilakukan dalam pelaksanaan tahlilan dan yasinan memiliki landasan hukum baik dari Al-Quran maupun hadis. Karena dewasa ini di mana-mana, baik di dalam pengajian umum, majelis taklim rutin, setiap kali membicarakan bid'ah, pasti sasaran mereka adalah tahlilan dan yasinan. Mereka mengatakan bahwa tahlilan ialah bid'ah dolalah karena tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Yasinan dan tahlilan ialah budaya Hindu yang dimodifikasi dengan ajaran Islam, dan bahkan yasinan dan tahlilan sudah mengarah kepada kesyirikan dan pelakunya terancam masuk ke dalam neraka. Itulah anggapan mereka. Mereka gampang sekali mengatakan seperti itu tanpa melihat landasan-landasan yang telah ada. Karena sebelum kita berani mengatakan bahwa tahlilan dan yasinan ialah bid'ah, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui dan mencari tahu apa sih definisi bid'ah itu sebenarnya menurut para ulama, agar kita itu lebih gamblang dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta tidak gampang
menjustifikasi segala sesuatu. Nah, menurut Imam Syafi'i, ulama fikih, bid'ah ialah apa-apa yang diadakan yang menyelisihi kitab Allah dan sunnahnya atau ijma', maka inilah bid'ah yang sesat. Adapun perkara baik yang diadakan yang tidak menyelisih salah satu pun prinsip-prinsip, maka ia tidaklah termasuk perkara baru yang tercela. Nah, Imam Ibnu Rajab rahimahumullah dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan bid'ah ialah apa saja yang dibuat tanpa landasan syariat. Apabila punya landasan hukum dari syariat, maka bukan bid'ah secara syariat, walaupun termasuk bid'ah dalam tinjauan bahasa. Nah, dalam definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama di atas, bukankah bisa dipahami bahwa perkara baru ataupun perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW itu dibagi menjadi dua, yaitu perkara yang baru dan sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat, dan perkara baru yang ada dasarnya dalam syariat. Ibnu Rajab menegaskan bahwa perkara baru yang ada dasarnya dalam syariat itu tidak bisa dikatakan bid'ah secara syariat, walaupun sebenarnya ia termasuk bid'ah secara bahasa. Dan apabila suatu amalan dianggap bid'ah secara bahasa namun tidak bid'ah secara syariat, maka amalan tersebut boleh dilakukan selagi tidak ada nas yang nyata-nyata melarangnya. Nah, sudah jelas sekali kan? Nah, sudah jelas sekali bagaimana pengertian bid'ah itu yang sebenarnya. Nah, maka dari itu, bagi mereka yang menganggap yasinan dan tahlilan itu bid'ah, itu adalah tidak benar. Yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama dalam acara-acara tertentu. Nah, tahlilan adalah sebenarnya zikir bersama, yang mana dalam zikir tersebut terdapat banyak melafalkan lafaz tahlil sehingga dikatakan tahlilan. Nah, sedangkan yasinan adalah membaca surat Yasin baik sendiri maupun bersama-sama, maka dari itu disebut sebagai yasinan. Nah, yasinan ini hampir selalu menyatu dengan tahlilan. Tradisi yasinan merupakan tradisi yang lama dan masih dipegang oleh kalangan masyarakat Indonesia. Tradisi ini justru merupakan bentuk jihad para ulama untuk mensyiarkan Islam dengan jalan mengajak masyarakat agraris yang penuh mistis dan animisme untuk mendekatkan diri pada Islam melalui membaca Al-Quran, salah satunya yaitu surat Yasin, sehingga disebut sebagai yasinan. Yang selanjutnya yaitu poin tentang istighosah. Nah, istighosah itu adalah suatu bentuk zikir untuk meminta pertolongan dan juga ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosah yaitu ada dua macam, yaitu istighosah kepada Allah dan juga istighosah kepada selain Allah. Nah, apa boleh sih kita beristighosah kepada selain Allah? Nah, beristighosah kepada selain Allah hukumnya adalah boleh dengan melihat bahwa makhluk yang dimintai pertolongan adalah sebab. Jadi meskipun sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Allah, Allah lah pemberi pertolongan yang sesungguhnya, namun tidak menafikan bahwa Allah menjadikan sebab-sebab yang telah dipersiapkan agar terwujud pertolongan tersebut. Nah, ada juga dalil-dalil istighosah dengan selain Allah. Dari hadis Al-Bukhari, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa seorang nabi atau wali adalah sebab. Terbukti ketika manusia di mahsyar terkena teriknya
panas sinar matahari, mereka meminta tolong kepada para nabi. Kenapa mereka tidak berdoa kepada Allah saja dan tidak perlu mendatangi para nabi tersebut? Nah, seandainya perbuatan ini adalah syirik, niscaya mereka itu tidak akan melakukan hal tersebut. Dan jelas tidak ada dalam ajaran Islam suatu perbuatan yang dianggap syirik di dunia, sedangkan di akhir itu tidak terhitung syirik. Dan yang bukan syirik di dunia adalah juga bukan syirik di akhirat. Nah, sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.